Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Grads, sebuah seri video berisi tutorial tentang dasar-dasar Grads. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat plot deret waktu atau plot time series. Ini cukup penting diketahui untuk teman-teman yang ingin menganalisis sebuah seri data dalam deret waktu seperti itu, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana perubahan atau evolusi sebuah parameter terhadap waktu di titik tertentu seperti itu. Untuk plot deret waktu ini ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika kita akan membuat di grads. Yang pertama, dimensi waktu ini harus dalam bentuk rentang. Tentu karena ini series waktu atau deret waktu seperti itu, sehingga kita harus men-setting dimensi waktunya ini dalam bentuk rentang. Kemudian yang kedua, selain untuk dimensi waktu ini kita setting dalam bentuk nilai tunggal. Seperti di grafik di bawah ini, ketika kita membuat time series, sumbu X adalah deret waktu, kemudian sumbu Y adalah nilai parameter. Di mana ini menunjukkan bahwa yang bervariasi ini ada dua. Yang pertama nilai parameternya, ini tentu akan bervariasi ketika kita memplotting seperti itu. Nah, yang kedua yang bervariasi adalah deret waktunya, sehingga untuk longitude, latitude, level vertikal kita harus setting atau definisikan dalam bentuk satu nilai tunggal seperti itu. Prakteknya seperti apa nanti kita akan coba bahas. Oke, kita langsung ke scriptnya ya teman-teman ya. Di script ini sebetulnya ini adalah copy dari script sebelumnya. Di script 2.js kemarin saya copy kontennya di sini atau isi scriptnya di sini. Dan hanya saya sisakan di 3 baris pertama, reinit, SDF open untuk dua data ini. Kemudian di bagian print team dan draw title, ini saya sisakan juga karena ini akan pasti kita butuhkan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk membuat time series, ini kita harus men-setting waktunya ini dalam bentuk rentang. Sehingga set T, ini ada dua cara. Yang pertama set T1 hingga last, ini bisa kita lakukan seperti ini. Atau kita definisikan secara langsung waktunya, set time, kemudian misalkan dari 00 Zulu 05 Juli 2024, kemudian 23 Zulu 06 Juli 2024. Kemudian yang kita perlu setting lagi adalah dimensi selain dimensi waktu. Karena kalau kita tidak setting secara default, Grads akan membacanya sebagai sebuah rentang, sehingga nanti plottingnya dia akan mengalami kendala seperti itu, karena dia harus didefinisikan dengan satu nilai tunggal kalau kita ingin membuat plot time series. Sehingga set plat ini kita ambil misalkan latitudenya di pasca tulistiwa, kemudian ini set lon, misalkan ini di 100 gitu ya, setlonnya. Di sekitar Sumatera kalau nggak salah, atau mungkin bahkan di timurnya Sumatera. Kemudian satu lagi dimensi yang harus kita setting dalam bentuk nilai tunggal adalah level vertikalnya, karena kita mempunyai multi level, sehingga kita harus definisikan set left. Misalkan kita mau ambil 850 begitu ya, 850 milibar. Dan kita mau display RH begitu ya. Di R. Kemarin kan RH ini kodenya untuk variabelnya itu adalah R. Kita coba dulu di sini. Oke, draw title segini sampai segini ya, kita rubah ini. Karena ini dari 5 ya. 5 hingga 23 Zulu 06 Juli. Oke. Namanya saya kasih plot5.png white dan quit. Oke. Kita langsung ke grads-nya ya. Saya tutup aja. Nah, di Notepad++ ini enaknya kalau kita mau buka file itu, file script ya maksudnya, ini kita bisa klik kanan di sini, klik kanan, kemudian open into atau open with biasanya kalau versi yang sebelumnya. Nah, ini open into CMD. Ini membuka di command prompt. Ini enaknya kalau pakai Notepad++. Jadi kita tidak perlu setting directory di command prompt-nya. Ini akan langsung, nah ini langsung
menuju ke folder di mana script ini berada. Oke, kita langsung jalankan pakai perintah yang kemarin kita gunakan untuk plotting SHP seperti itu. Sehingga open grats minus LDC kemudian script 5.gs. Oke, nah ini udah selesai proses plottingnya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Plot 5 ya tadi ya. Oke, plot 5. Nah, inilah hasil plotting RH di lapisan 850. Oh ya, lupa tadi labelnya harusnya RH 850 milibar gitu ya di title-nya. Lupa. Yang jelas ini saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah hasil plotting RH di 850 dari 00 5 Juli sampai 23 6 Juli seperti itu. Profilnya seperti ini. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah, kita tutup dulu ini. Yang bisa kita lakukan lagi adalah setting rentang sumbu Y-nya. Karena ada beberapa kasus dia yang kita membutuhkan tentang Y itu yang spesifik gitu. Jadi kita bisa setting sebetulnya. Set V range atau vertical range ini antara 0 hingga RH biasanya berapa? 0 hingga 100. Bisa kita setting juga intervalnya, teman-teman. Set Y lin atau Y label, ini sumbu Y kal Y lin itu. Kan kita settingnya per 10% gitu, karena satuan RH kan persen ya. Kita perbaiki juga title-nya 850 milibar. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan lagi. Oke, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ini intervalnya dari 0 sampai 100 dengan interval per step sumbu Y-nya itu adalah per 10% seperti itu. Jadi kita bisa atur itu. Kemudian ini sumbu X, sumbu Y kan belum ada labelnya ya. Kita bisa tambahkan seperti itu. Sumbu X itu apa, sumbu Y apa, kita bisa tambahkan. Dengan menggunakan draw X lab, ini waktu UTC, kemudian, sumbu Y-nya kita bisa kasih label RH%. Kita simpan. Oke, kita coba jalankan. Oke, hasilnya kita lihat seperti apa. Nah, ini sudah ada label sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi cukup gampang membuat time series plot di grad seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan kecepatan angin? Nah, ini ada rumus ataupun fungsi yang ada di grads untuk mencari kecepatan angin. Biasanya kan kecepatan angin dicari dari resultan vektor gitu ya. Misalkan U kuadrat gitu ya. U kuadrat atau U kali U plus V kali V, kemudian di akar pangkat 2 seperti itu. Kalau di grads ini cukup sederhana, tinggal menggunakan Mach. Jadi tinggal pakai Mach atau magnitude vektor gitu. Dan kita jalankan sekarang ya. Oke. Kita lihat hasilnya, pola kecepatan anginnya seperti apa secara time series. Ternyata hasilnya ini range-nya kurang sesuai ya. Di sini terlihat grafiknya ada di bawah sekali, sedangkan range-nya itu sampai 100. Kenapa? Karena di settingan sebelumnya kita masih mendefinisikan range-nya itu 0 sampai 100. Jadi kita perlu sesuaikan lagi. Kita rubah jadi 0 sampai 15 lah, taruhlah. Dengan interval kita buat 1 aja kali ya. Oke. Kemudian kita coba jalankan lagi. Nah, ini ternyata 15 juga masih terlalu besar ya range-nya. Ini bisa teman-teman sesuaikan lagi seperti itu. Yang jelas basic-nya seperti ini. Kemudian yang kali ini
eksplorasinya adalah ini. Buatlah deret waktu, dalam hal ini kecepatan angin ya, untuk dua koordinat ini. Tadi kan udah gitu ya, pas di Khatulistiwa. Kali ini buatlah di lintang ini dan bujur ini, seperti itu, di dua lokasi itu. Kemudian teman-teman bisa bandingkan apa perbedaan pola RH-nya secara time series, kemudian anginnya secara time series, seperti itu. Dan silahkan posting di IG teman-teman sekalian, baik itu plottingnya dan analisisnya gitu. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan tetap berbagilah selagi masih ada yang dibagi dan ada yang menerima, karena akan ada masa di mana kita ingin berbagi tapi tidak memiliki apapun yang ingin dibagi, atau mungkin tidak ada yang mau menerima apa yang ingin kita bagi. Semoga ini bermanfaat. Cukup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.